له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gak apa-apa di game block ya, gak apa-apa. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pekajian kitab Umdatul Ahkam di hadis atau di bab qasrus sholati fi safar. Qasar salat dalam safar. Dan itu kita insyaallah akan membahas hari ini satu hadis saja, tapi fokus di masalah qasar salat. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalik. Ya. Sari ya, fadhal. Aku menemani safar Rasulullah SAW. Tidak pernah sholat melebihi 2 rakaat karena beliau sholat. Abu Bakar, Umar dan Uthman juga demikian. Baik. Ini satu hadis saja, tapi insyaallah pembahasan fikihnya panjang, tidak seperti hadisnya. Hadisnya mungkin terlihat pendek, tapi fikih ini fikih yang para ulama membincangkannya tentu saja karena berkaitan dengan salah satu kegiatan yang sering dilakukan kaum muslimin, itu safar. Jadi jadi sebelumnya qasar itu apa? Qasar adalah salat fardu yang 4 rakaat ya diringkas menjadi 2 rakaat. Qasar adalah salat fardu yang berjumlah 4 rakaat diringkas dari 2 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya. Dan Ibnul Munzir rahimahullah, beliau menukil kesepakatan ulama bahwa tidak ada qasar dalam salat maghrib ataupun salat subuh. Nah, qasar ini tidak memiliki sebab kecuali satu saja, yaitu safar saja. Tidak memiliki sebab kecuali satu saja, yaitu safar. Adapun jama', maka ini ada beberapa sebab, bukan hanya safar. Jama' bisa selain safar. Bahkan kadang sebelum safar juga bisa. Jika memang dikhawatirkan saat safar nanti agak kesulitan untuk mendapatkan masjid atau untuk sholat, maka diperbolehkan untuk jama' tanpa qasar kalau belum safar. Juga jama' bagi orang yang sholat berjamaah di masjid mendapatkan hujan di waktu pertama, yaitu zuhur ataupun maghrib. Ya. Juga jama' karena sakit. Jama' karena sakit jika ada masyaqqah dan kesulitan untuk sholat pada waktunya. Atau jama' karena ada hajat semi darurat, seperti mengantri untuk suatu kebutuhan. Ya, seperti antri atau di panggilan dokter dan atau karena operasi dan hal lainnya dari hajat-hajat yang itu seringkali hanya ada di zaman ini dan tidak ada di zaman Nabi SAW.
Baik, kita lanjut. Ya, di sini qasar kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, saya selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepengetahuan Abdullah bin Umar, Nabi tidak menambah di safarnya lebih dari 2 rakaat. Artinya kalau zuhur beliau qasar 2 rakaat. Asar pas safar qasar 2 rakaat. Isya pas safar qasar 2 rakaat. Ya. Wa Abu Bakar, dan begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman seperti itu juga melaksanakan qasar salat saat safar. Baik, kemudian pembahasan lebih lanjut. Para ulama sebenarnya berbeda pandangan mengenai hukum qasar itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum qasar itu. Apa hukum qasar? Kebanyakan ulama berpandangan bahwa menyempurnakan 4 boleh dan qasar lebih afdal. Menyempurnakan 4 boleh dan qasar lebih afdal saat safar. Adapun mazhab Abu Hanifah, ini pendapat kedua, bahwa dan juga Ibnu Hazm, bahwa qasar itu wajib. Ya. Qasar itu wajib. Sehingga kalau dia enggak qasar berarti dia maksiat walaupun sah salatnya. Ini mazhab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Tapi jumhur bilang qasar itu sunnah, afdal. Jika ada kesulitan, qasar lebih afdal saat safar. Ya boleh juga dia untuk full 4 rakaat, tapi qasar lebih afdal bagi musafir. Jadi qasar itu hanya untuk musafir ya. Gitu. Nah, apa dalil-dalilnya? Coba kita mungkin akan berpikir kok bisa wajib? Imam Abu Hanifah mewajibkan. Dalilnya apa? Oleh Abu Hanifah. Yaitu ini dalilnya dari Ibnu Umar ini, bahwasanya Nabi SAW tidak menambah salat 4 rakaat, tidak menambah lebih dari 2 rakaat atas zuhur, asar, isya. Ya. Maka bagi Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan bahwa wajib untuk ikut Nabi seperti ini metodenya, qasar salat di safar. Karena Nabi SAW bermudawamah, yaitu terus menerus untuk melakukan itu. Ya. Itu dalil pertamanya mazhab Abu Hanifah akan pengewajiban qasar salat. Kemudian dalil lainnya yang dipakai oleh Abu Hanifah dan lainnya yang mewajibkan qasar salat, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Furidatis salatu rak'ataini, fa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadar." Salat itu diwajibkan asalnya 2 rakaat. Salat diwajibkan asalnya 2 rakaat. Maka yaitu netap 2 rakaat, fa uqirrat salatus safar. Salat safar tetap 2, wa utimmat salatul hadar. Salat muqim yang tidak safar, itu utimmat, disempurnakan menjadi 4. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya ulangi supaya paham, ini yang dalil keduanya Abu Hanifah. Furidatis salatu rak'atain, fa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadar. Kata Nabi SAW, salat itu pada asalnya difardukan 2 rakaat. Ya. Makanya minimal 2 rakaat subuh misalnya. Maka uqirrat salatus safar, utimmat salatus hadar. Salat safar itu ditetepin, tetap cuman 2. Dan salat mukim, salatul hadar,
itu disempurnakan menjadi 4. Ini hadis sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Nah, taib. Gimana? Jadi dalilnya Imam Abu Hanifah itu dari hadis yang sahih. Hadis pertama, hadis yang kita pelajari ini. Hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW di safarnya itu enggak nambah dari 2 rakaat untuk asar maghrib, untuk zuhur, asar, isya. Ya. Bagaimana jumhur kok bisa-bisanya tidak mewajibkan? Padahal ini kan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dianggap oleh Abu Hanifah selalu dilakukan Nabi. Kenapa nggak ikut Nabi? Gitu. Maka jumhur ulama mengatakan kaedahnya begini, kata jumhur ulama. Al-fi'il atau sunnah fi'liyah, al-fi'il la yadullu 'ala al-wujub. Perbuatan Nabi itu tidak mesti melazimkan pengwajiban. Perbuatan Nabi, apa yang Nabi perbuat tidak mesti melazimkan pengwajiban. Saya jelaskan. Dalam ilmu usul fiqih ada sunnah namanya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah itu adalah perkataan Nabi SAW berupa kabar, perintah atau larangan. Itu sunnah qauliyah, yaitu hadis berupa perkataan Nabi. Ya, baik kabar, perintah atau larangan. Ini langsung lisan Nabi dengan suara lisan Nabi ngomong, ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah fi'liyah. Yaitu sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari perbuatan. Jadi bukan perkataan Nabi. Apa yang Nabi lakukan, gitu kan. Itu yang kedua. Ada sunnah taqririyah, yaitu apa yang dinisbatkan kepada Nabi. Taqririyah, T-A-Q-R-I-R-I-Y-I-A-H. Pusing-pusing sendiri aja. Taqririyah itu T-A-Q. Oke. Ya. Taqririyah. Taqririyah itu artinya pembiaran Nabi SAW. Pembiaran dari Nabi SAW. Nabi tidak ngajak, tidak ngingkarin juga. Tidak menyeru, tidak membatilkan. Jadi Nabi melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, Nabi tidak melarang apa-apa. Diam aja, dibiarin. Maka ini sunnah taqririyah namanya. Nah, sunnah di sini maksudnya jalannya Nabi, bukan artinya mustahab atau dianjurkan, bukan. Sunnah tadi sunnah qauliyah itu jalan Nabi secara lisan. Sunnah fi'liyah metodenya atau jalannya Nabi secara perbuatan. Sunnah taqririyah jalan atau metodenya Nabi SAW secara pembiaran sesuatu. Nah, kaidahnya begini. Menurut jumhur begini. Sunnah qauliyah itu jika berupa perintah maka hukum asalnya wajib. Jika berupa larangan maka hukum asalnya haram. Ya. Sunnah qauliyah perkataan Nabi nih. Jika berupa perintah maka hukum asalnya apa? Wajib. Kalau berupa larangan hukum asalnya haram. Ya. Begitu. Apa contohnya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati misalnya, atau itu agak sulit. Kata Nabi SAW misalnya, ihfazillah yahfazka, misalnya, jagalah agama Allah maka Allah menjagamu. Ini kan perintah, ini perkataan Nabi, maka berarti menjaga agama Allah hukumnya
wajib. Nah, kita gampangnya gitu. Atau kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, mintalah sama Allah. Ini kan perintah dari Nabi SAW, dari lisan Nabi, dengan suara Nabi. Maka ini perintah, maka hukum asalnya minta pada Allah wajib, jangan minta sama yang lainnya. Juga misalnya larangan dari lisan Nabi SAW, misalnya kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang di situ. Fa inna syaitana yafirru min buyutin tuqra'u fiha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah-rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Kata Nabi tadi apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ini berarti larangan. Nah, menjadikan rumah sebagai kuburan baik secara makna atau fisik, itu hukumnya apa? Haram, karena langsung strict dari lisan Nabi, perkataan Nabi, larangan itu. Jadi hukum asal sunnah qauliyah kalau berupa perintah, hukum asalnya apa? Wajib, kecuali jika ada dalil yang menjadikannya downgrade jadi sunnah. Begitu juga kalau hukum ucapan Nabi berupa larangan, maka hukum asalnya apa? Haram, kecuali ada dalil yang mendowngrade jadi makruh. Gitu ya. Ya. Kemudian sunnah yang kedua apa sunnah? Sunnah fi'liyah, yaitu apa yang tersandarkan kepada Nabi SAW dari perbuatan Nabi, tanpa ucapan Nabi, tanpa perintah, tanpa larangan. Contohnya apa? Ya ini contohnya. Kata Ibnu Umar, saya sering safar bareng Nabi dan beliau melakukan perbuatan apa? Perbuatannya tidak menambah lebih dari 2 rakaat untuk sholat yang 4 di safarnya. Berarti ini perbuatan Nabi bukan? Nah, hukum asal perbuatan Nabi yang tidak ada perkataan larangan atau perintah, hukum asalnya apa? Sunnah, tidak sampai level wajib, begitu. Begitu ya? Sampai sini paham ya? Maka kata jumhur ulama, kalau kata Imam Abu Hanifah, lihat hadis ini, Nabi itu kayak gitu, kalau safar hanya 2 rakaat, ya udah ikutin dong, berarti wajib. Tapi kata jumhur ulama, afwan, metodologi cara berpikir kami untuk sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi yang tanpa ucapan perintah larangan dari Nabi, maka bagi kami itu hukum asalnya apa? Sunnah, tidak sampai level wajib. Gitu. Oke? Nah, itu perlu dipahami, karena sebagian dari orang saking semangatnya kadangkala mewajibkan sesuatu dari perbuatan Nabi pada diri kita, yang mana itu hukumnya sebenarnya nggak sampai level wajib, gitu loh. Ya, Nabi SAW misal baca di beberapa sholat, di sholat maghrib baca ini, di sholat isya baca ini, di sholat zuhur baca ini, itu perbuatan Nabi. Nabi nggak memerintahkan, tapi sahabat meriwayatkan Nabi itu kayak gini sholatnya, maka hukumnya sunnah, nggak sampai wajib. Kalau wajib berarti harus begitu dong. Ya, begitu. Nabi SAW kalau habis jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau kemudian istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian balik badan menghadap ke jemaah. Pernah nggak Nabi nyuruh orang kayak gitu? Nggak pernah. Beliau melakukan itu, diriwayatkan oleh para sahabat. Perbuatan Nabi ini. Maka apa hukum imam untuk menghadap jemaah setelah sholat fardu? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Gitu, ya. Gimana? Udah terbuka belum? Ya. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah apa yang dinisbatkan pada Nabi SAW dari pembiaran beliau terhadap sesuatu. Beliau tidak mengingkari. Maka itu menunjukkan hukum asalnya apa? Ayo, hukum asalnya apa? A, wajib. B, sunnah. C, makruh. D, haram. Hukum asalnya apa? Anak lagi. A, wajib. B, sunnah. C, makruh. D, haram. Ayo sok. Sunnah.
B. Ada yang jawaban lain? Ya mungkin agak ngaco dikit, silakan. A. Wajib. Jadi apa yang Nabi diemin, biarin, itu hukumnya apa? A. Wajib. B. Sunnah. C. Makruh. D. Haram. Sunnah. Hah? Sunnah apa wajib? Apa makruh? Nabi soalnya diemin, Nabi diemin gitu. Jadi yang apa yang Nabi diemin sunnah. Oke. Pak Joko gimana Pak Joko? Sunnah. Pak Jaka. Saya nggak tahu namanya. Sunnah. Pak Agung. Makruh. Sakarap mula. Nggak apa-apa. Biar beda iya nggak apa-apa. Iya biar beda. Jangan jawab. Kalau tim jangan jawab. Ini anak siapa nih? Anak Pak Agung? Hah? Bukan Jarwo. Iya. Apa coba jawabannya? Siapa namanya? Amar. Sunnah, wajib, makruh atau haram? Ngerti aja enggak ini kayaknya nih. Ya. Dari tatapannya sih minta jawaban lain, ada nggak saat gitu ya? Oke. Nih contoh nih. Khalid bin Al-Walid itu bibinya pernah bikin atau masak dop, binatang dop. Dop itu binatang padang pasir. Dia mirip biawak kadal gitu, mirip. Tapi bukan biawak. Dia bahkan kata sebagian orang bukan reptil dia. Ya nggak tahu, saya belum pernah ketemu. Itu binatang itu halal tadinya. Ya binatang biasa. Jadi bukan kayak biawak. Kalau biawak kan ada potensi haram. Ya. Makanya dimakan sama orang-orang Arab tuh. Taib. Sekarang dop itu dimasak oleh bibinya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ini dari suku Makhzum, Bani Makhzum namanya. Kalau Rasulullah dari Quraisy Mekah ya. Nah Khalid bin Al-Walid ini kemudian menjajakan, menawarkan untuk Nabi, ini buat engkau Rasulullah. Nih, dop. Lalu Khalid bin Walid makan dengan lahapnya. Nabi ngeliatin doang. Nabi enggak makan. Terus Khalid bin Walid heran, "Ya Rasulullah, apakah ini haram atau gimana nih?" Enggak, saya cuman suku saya enggak biasa aja makan beginian gitu. Ya udah, habis itu diambil sama Khalid bin Walid porsinya Rasulullah SAW. Rasulullah diam, enggak bilang jangan makan, enggak boleh, karena suku saya enggak suka itu. Rasulullah diamin. Taib. Menurut jawaban dari para ummahat yang budiwati dan juga Pak Joko yang budiman dan juga Pak sampingnya, itu sunnah. Apa hukum makan dop? Kok mubah? Tadi sudah, harusnya sunnah dong. Sama, dopnya sama kok. Oke, kata ibu-ibu sunnah sekarang. Hah? Boleh. Nah ketika itu Khalid bin Al-Walid makan dop sunnah apa boleh? Ketika itu tadi harusnya sunnah dong, kan dibiarin sama Nabi. Ayo, nggak nyampe kan pikirannya? Mubah. Kenapa jawabnya sunnah? Beda apa? Nggak ada beda. Beda kasus apa? Sunnah takrirnya itu adalah apa yang didiemin oleh Nabi. Pembiaran Nabi hukumnya apa? Mubah. Kenapa tadi pada jawab sunnah, ini jawab makruh? Hah? Ya pikir dong. Inisiatif lah. Masa harus bergantung sama saya? Pendiaman terkait ibadah berarti dibolehkan. Hukum asalnya boleh. Ya. Nggak dapat pahala. Tapi enggak, kalau ibadah, namanya membiarkan ibadah itu berarti seseorang tuh melakukan ibadah berarti kan harusnya dari awal udah ada anjuran dong. Ibadah sama non ibadah beda. Gimana? Ya.
Nabi SAW salat wudu Bilal bin Rabah ya. Nabi SAW mendengar suara suara bakiak apa suara sandal lah gitu, rempah ya apa gitu di surga. Maka wahai Bilal, apa yang kau amalkan? Maka Bilal kemudian bilang bahwa saya itu selalu sholat 2 rakaat setelah selesai wudu. Nah, taib. Sekarang itu pembiaran atau bagaimana? Nabi SAW apakah itu membiarkan atau bagaimana? Gini, apakah Bilal bin Rabah di situ melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah 2 rakaat setelah wudu itu inisiatif pribadi atau memang sudah ada contoh sebelumnya gitu loh? Paham nggak maksudnya sini? Kalau dari inisiatif pribadi berarti saat itu terjadilah syariat. Maksudnya ketika Rasulullah diamkan takrir di sini berarti Rasulullah menyetujui ini. Maka ini menjadi sunnah. Tapi ini sunnah takririyah tetapi bukan hukum asalnya ini. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Dan ibadah pada asalnya imma dianjurkan atau diwajibkan atau dianjurkan. Gitu kan, diwajibkan. Ibadah kan bisa wajib bisa sunnah gitu. Taib. Juga hal lain kayak misalnya ada seseorang dulu ngeruqyah kepala suku dengan Al-Fatihah. Kepala suku ini tersengat kalajengking. Kemudian diruqyah oleh sahabat dengan surat Al-Fatihah dan sembuh. Maka mereka pun melapor ke Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalian tahu dari mana kalau itu adalah surat ruqyah? Ini Nabi SAW mentakrir yaitu mengikrarkan, menyetujui. Nah, yang disetujui oleh Rasulullah SAW ini adalah suatu amalan ibadah. Nah, amalan ibadah ini mestinya memang sudah ada dasar sebelumnya, makanya diamalkan sama mereka. Ya begitu. Tapi ini wallahu alam, ini kerap kali takrir yang memang dibedakan kelasnya. Dia takrir untuk masalah ibadah, yaitu takrir yaitu pembiaran dalam masalah ibadah. Gitu ya. Paham nggak di sini? Pak Joko tadi bilang gimana kalau pembiaran dari Rasulullah untuk hal-hal ibadah. Maka ketika Rasulullah membiarkan, maka itu ibaratnya masuk dalam penyetujuan Rasulullah SAW dengan lisannya. Semanzilah dengan itu. Paham nggak di sini? Enggak sampai wajib, bukan wajib tapi bukan wajib. Sunnah, dianjurkan tetap. Karena ibadah. Seandainya itu wajib, maka Rasulullah pasti perintahkan. Tapi Rasulullah membiarkan dan Rasulullah ngomong ngucap. Sehingga ini sesuatu ibadah yang memang jadi syariat. Tapi bukan itu hukum asal sunnah takririyah. Sunnah takririyah biasanya contoh-contohnya untuk hal-hal yang Rasulullah diamkan tanpa larangan, tanpa anjuran, tanpa motivasi, tanpa apa, enggak ada. Biar biasa aja, ini sunnah takririyah. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Begitu. Gimana ibu-ibu? Contoh tadi makan dop itu ibadah bukan? Nah, Rasulullah diamin. Nah, ini jadi apa hukumnya? Wajib, sunnah, makruh atau enggak tadi wajib, sunnah, makruh atau haram? Pilih 4 itu, wajib, sunnah, makruh atau haram? Pilih sendiri, inisiatif, bagus. Udah mulai ada kesadaran, ya alhamdulillah. Ya, iya berarti tadi nggak sadar kalau sedang dikelabuhi gitu kan. Jadi hukum asal sunnah takririyah itu mubah, kecuali ada indikasi yang menjadikannya sunnah, yaitu kalau itu adalah ibadah. Karena Rasulullah ketika melihat seseorang ibadah, jika itu ibadah benar, Rasulullah akan apa? Menghimbau. Iya, jika ibadah tersebut salah, maka Rasulullah akan melarang. Ada 3 orang, satu berjemur, satu nggak mau makan, puasa terus, satu nggak mau nikah. Nabi ingkari. Seandainya itu, mereka mengapa mau berjemur? Karena dalam rangka ibadah versi dia. Mengapa nggak mau buka puasa? Nggak setiap hari puasa terus?
Karena itu ibadah versi orang ini. Kenapa nggak mau nikah? Dia anggap tabatul atau anti nikah itu ibadahnya dia. Karena mereka mengatakan Rasulullah aja itu telah dimaafkan, diampuni sebelum dan setelahnya. Kita tuh apa atuh? Makanya kita forsir ibadah lebih. Bikinlah ibadah baru. Lalu Rasulullah tahu hal itu langsung diingkari. Gitu. Jadi kalau ada ibadah yang versi bid'ah atau yang munkar, pasti nggak Rasulullah diemin, pasti larang. Nah kalau ada ibadah yang memang itu ternyata disetujui Rasulullah SAW, maka itu bukan lagi, itu adalah indikasi eksistensi ibadah ini merupakan indikasi bahwa ini hal yang melenceng dari kebolehan tapi menuju sunnah. Dan hukum asal sunnah takririyahnya Nabi tetap boleh, mubah. Gimana, bisa dipahami sampai sini? Yang bukan ibadah. Tapi kalau untuk yang ibadah sunnah. Sunnah, iya. Kembali. Yang untuk bukan ibadah, mubah. Kalau ternyata itu ibadah dan Nabi nggak mengingkari, malah biasanya Nabi akan memotivasi. Dianjurkan. Iya. Bukan sunnah tapi dianjurkan gitu. Sama, sunnah dianjurkan sama. Nah kayak misalnya tadi ruqyah. Dari mana kalian tahu kalau surat Al-Fatihah itu surat ruqyah? Ini Nabi menyetujui suatu amalan. Ya kan? Nah berarti amalan ini, karena ini amalan ibadah, berarti menjadi apa hukumnya? Sunnah. Tadinya kan boleh, tapi karena ini amalan ibadah dan Nabi SAW ada indikasi menyetujui. Dari mana kalian tahu kalau itu surat untuk ruqyah? Berarti disunahkan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Gitu. Kemudian juga yang tadi apa? Contoh yang sunnah yang ini? Sebelum itu contohnya apa tadi yang jadi anjuran? Bilal. Salat wudu gitu. Nah, salat itu kan ibadah. Seandainya Nabi SAW kan memberikan apa? Ada indikasi Nabi memotivasi untuk itu dari apa? Yaitu sebelumnya Nabi bilang mendengar derap langkah Bilal di surga. Lah ini kan kaitannya dengan ibadah berarti, dan ada ganjaran, berarti sesuatu yang muraghab fih, yaitu sesuatu yang dianjurkan gitu. Jadi dari mubah, dari hukum asal mubah naik level menjadi sunnah gitu. Oke. Kayak misalnya ada misalnya Pak Agung misalnya tiba-tiba datengin bakso. Bilang, Masya Allah, syukran Pak Agung, jazakallah khair, mantap nih ya. Ana ngebiarin beliau bawa bakso ke sini, ya. Berarti ini Anda menyetujui, tapi ada sisi menganjurkan nggak? Ini nggak ada kaitan dengan ibadah, nggak ada kaitan dengan ibadah. Anggap Anda ya. Maksudnya Anda menyenangi ini, suka dengan ini. Berarti besok 2 pekan lagi antum melakukan itu nggak biasanya? Karena antum tahu Anda suka dengan itu, gitu kan? Nah itu begitu. Walaupun kalimatnya, wahai Pak Agung, datangkanlah bakso. Enggak, Anda nggak ngomong gitu. Tapi ada indikasi Anda menyukai itu sehingga antum teranjurkan untuk itu, gitu Pak. Gitu. Kalau misalnya Pak Agung datang, kita udah selesai kajian. Terus Pak Agung datang bawain bakso, taruh. Anda diem aja. Enggak ngelarang, enggak nganjurin, enggak komentar apa-apa. Berarti ini fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Tapi ada enggak indikasi menganjurkan di situ? Enggak ada. Sama kayak Nabi SAW ketika melihat ibadahnya para sahabat yang beliau setujui. Itu mesti pembiaran yang di situ ada apa? Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan ini dianjurkan. Ya dari mana kamu tahu kalau itu surat ruqyah? Respon Nabi SAW menunjukkan beliau ada sisi menganjurkan itu. Ya, saya mendengar derap langkahmu wahai Bilal di surga. Amalan apa sih yang kamu lakukan? Salat 2 rakaat setelah wudu ya Rasulullah. Dianjurkan berarti. Gitu, ada indikator di situ. Indikator berarti ada sisi yang menguatkan menuju penganjuran. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagaimana dalil kedua dari Imam Abu Hanifah. Yaitu dalil dari Sahih Bukhari Sahih Muslim. Salat itu asalnya diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ditetepin untuk safar salat 2 rakaat, tapi untuk salat mukim itu disempurnakan menjadi 4. Nah, oke. Bagaimana jawaban
untuk hadis ini bagi jumhur ulama. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah, maaf, ini bukan kalam Nabi SAW. Ini bukan kalam Nabi SAW. Ini kalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi ya. Kata Aisyah, bukan kata Nabi, saya salah tadi. Salat itu diwajibkan asalnya 2 rakaat. Kemudian ditetapin buat safar 2 rakaat masih, dan untuk yang mukim jadi 4. Ini perkataan siapa? Aisyah, tadi ralat, bukan perkataan Nabi. Maka jawabannya gimana? Jawaban jumhur banyak, tapi di antara jawabannya adalah ini adalah perkataan Aisyah, pure perkataan Aisyah, dan tidak ternisbatkan kepada Nabi SAW langsung. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu tidak menyaksikan zaman diwajibkannya sholat. Coba, kapan zaman diwajibkannya sholat? Pas Isra Mi'raj. Iya, pas Isra dan Mi'raj. Ya. Itu tahun berapa? Anda lupa ya, subhanallah. Sebelum Hijriah pastinya. Ya. Tapi kata para ulama, Aisyah ini radhiyallahu anha, beliau masih tidak menyaksikan bagaimana ketika itu, karena beliau masih terlampau kecil. Maka dianggap bahwasanya sebagian sahabat itu lebih paham akan hal ini, ya. Itu diantara jawabannya begitu. Tapi ada jawaban lain juga, bahwasanya rakaat 2 untuk sholat safar, untuk sholat musafir, di sini bukan berarti melazimkan harus 2 rakaat saja, ya, melainkan menunjukkan boleh, sok silahkan sholat pas saat safar 2 rakaat, tetap dianjurkan, tapi nggak sampai pengajiban, nggak sampai pengajiban, karena ini kalimat pertama dari Aisyah, bukan dari Nabi. Kedua, kalimat fauqirrat salatus safar, yaitu dibiarkan salat safar 2 rakaat, itu tidak ada makna yaitu antum harus salat 2 rakaat pas safar. Enggak ada makna seperti itu. Ya. Artinya gini nih, gimana ya? Kalau misalnya salat fardu itu asli 2 rakaat. Nah, pas safar ente 2 rakaat, pas mukim 4 rakaat ditambah. Nah, kalimat pas safar 2 rakaat itu kata para ulama, itu tidak melazimkan kalau misalnya safar ya kudu 2 rakaat. Karena lafal utimmat salatul hadar, disempurnakan, salat mukim 4 rakaat disempurnakan, berarti sebenarnya ada yang lebih sempurna dari 2 rakaat, yaitu berapa? 4 rakaat. Maka orang kalau mau menyempurnakan di saat safar, itu silahkan, karena dia menganggap itu lebih sempurna. Tapi sok juga silahkan kalau dia mau 2 rakaat, gitu loh. Gimana? Ini berarti menunjukkan, dari segala penjelasan ini menunjukkan yang lebih sahih adalah tidak wajib untuk qasar sholat pas saat safar. Itu opsional, namun lebih afdal dia mengqasar jika memang safar itu menyulitkan dia untuk 4 rakaat, atau sebagian ulama yang dari jumhur itu sebagian mengatakan secara mutlak lebih afdal qasar. Namun dari jumhur ulama ini ada yang menyatakan afdal atau tidaknya qasar dalam safar itu dilihat dari konteks dan kondisi safarnya. Gitu. Kalau ada sisi masyaqqah dan kesulitan, jelas lebih afdal qasar. Tapi kalau nyaman dekat masjid, maka lebih afdal sempurna. Lebih afdal sempurna. Begitu. Oke, nanti pertanyaan silakan ditanya nanti. Dalilnya jumhur ulama yaitu surat An-Nisa ayat 101. Yaitu tidak wajibnya qasar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah."
maka tidak apa-apa kalian mengqasar salat. Kalimat nafyul junah, laisa alaikum junah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini menunjukkan pembolehan. Ini menunjukkan tidak masalah kalau kalian melakukan ini. Jadi, tidak apa-apa jika kalian mengqasar salat. Gitu. Tidak apa-apa jika kalian mengqasar salat. Nah, lafal tidak apa-apa kan pada asalnya itu begini loh. Lafal tidak apa-apa berarti kan boleh. Lah, qasar salat nih lebih baik atau boleh? Sunnah atau boleh? Sunnah atau mubah? Sunnah, oke, sunnah. Tapi kan tidak apa-apa itu kan maksudnya sunnah. Maksudnya mubah. Sekarang saya kiaskan begini ya. Saya kiaskan begini. Misal saja. Mas, Dek misalnya lagi belajar. Kamu malam ini harus belajar. Malam ini harus belajar. Ini pengajiban bukan? Harus ya? Harus. Terus ditanya sama si adek ini, kalau belajar matematika gimana? Tidak apa-apa. Paham gak di sini? Wajib belajarnya wajib. Tapi belajar matematikanya opsional tidak apa-apa. Tetap nggak dia berarti dianjurkan belajar matematika? Dianjurkan nggak? Nah itu maksudnya. Sholat fardu wajib nggak? Wajib. Lalu ditanya, boleh nggak mengqasar? Boleh. Nah berarti qasar ini di dalam kewajiban, qasar ini termasuk sesuatu opsional yang tetap hukumnya apa menjadi dianjurkan. Pembolehan di sini bukan pembolehan ibadah ini menjadi mubah, bukan. Ibadah ini menjadi wajib. Tetapi dianjurkan apapun opsionalnya antum fadl, mau apa? Mau matematika, mau fisika, mau kimia, semua itu kebaikan. Yang penting dalam platform kewajiban. Gimana? Bisa dipahami sini? Gimana? Oke. Jadi tetap kata ulama, jumhur ulama bahwasanya ini hukumnya sunnah. Lebih afdal. Kata sebagian ulama yang tadi saya sebut, kalau misalnya dia kesulitan atau memang gimana ya namanya safar itu di perjalanan, itu lebih afdal qasar. Tapi kalau dia berluang banyak lebih afdal sempurna. Begitu. Oke? Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Bahkan tapi ada sebagian ulama di antara Syekhul Islam menyatakan bahwasanya menyempurnakan sholat pada saat safar itu makruh. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Wallahu a'lam kalau kita ya kiaskan gini. Makanya beberapa ulama ada yang mengafdolkan tidak qasar, sempurna. Ketika apa? Ketika mudah. Karena zaman sekarang safar kalau udah sampai tempat tujuan itu dipermudah, gampang. Oke lah pas perjalanan iya lebih afdol qasar pas perjalanan. Tapi kalau udah sampai tujuan dan masih dalam nuansa atau konteks safar, kan udah dekat masjid, udah enak, udah nyaman. Zaman dulu kan berbeda dengan seperti sekarang, beda. Maka kalau memang sudah nyaman sampai tujuan, maka lebih afdal sempurna. Dan juga lebih afdal kalau memang berjamaah di masjid, lebih afdal ikut imam. Imam sholat duhur 4 rakaat, maka musafir ini ikut imam 4 rakaat. Gitu, ikut imam 4 rakaat. Kecuali kalau dia masbuk, imam 4 rakaat tapi baru masuk rakaat ketiga, maka nggak apa-apa 2 rakaat. Iya, gitu. Oke, silakan kalau jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Masbuk di rakaat ketiga. Terus Dia pengen qasar salat. Jadi langsung aja gitu. Langsung. Jadi rakaat ketiga imam bagi dia rakaat pertama dia. Rakaat keempat imam, rakaat kedua dia, imam salam, dia salam. Oke. Tapi kalau dia dari awal salat bareng imam, imamnya itu muqim,
dianya musafir makmum, maka wallahu alam lebih afdal Ikut. sesuai dengan imam. Sempurna, ikutin imam. Ikutin imam 4 rakaat. Gitu. Yang mana nih? Ya ini mencoba. Ya Yang masbuk. Tapi dia Iya nggak apa-apa kalau dia mau gitu nggak apa-apa. Oh, dia mau mensempurnakan nggak Iya, apa-apa juga. nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah bagi kalau misalnya di masjid-masjid safar, di bandara, di etalase lagi, di rest area dan seterusnya, kadang sebagian orang itu nggak tahu nih mau sholat apa dia, dan mau berapa rakaat nih sholat. Kasih tahu imamnya tuh, imamnya dadakan, kan para imam banyak tuh di masjid-masjid rest area tuh banyak imam musafir mereka. Dia kabarkan tuh imam ke jemaah, ini saya sholat 2 rakaat gitu. Kalau emang nih imam musafir pengen sholat 4 rakaat, bilang ke jemaahnya, saya 4 rakaat, para saudara sekalian saya 4 rakaat gitu ya. Sehingga jemaah ini juga ikutin imam 4 rakaat, dan niatannya 4 rakaat, bukan niatan qashar gitu. Nah ada yang aksidental, ini imamnya ternyata dia mau sholat maghrib, makmumnya mau sholat qashar isya misalnya, ya misal qashar isya, dia udah niatin gitu 2 tuh, gimana dong? Kan rakaat kedua tasyahud awal, imam nih, makmumnya ngira ini abis ini salam dia nih, ya kan? Ternyata naik lagi. Waduh, saya tadi niatan 2 rakaat lagi qashar nih. Dia nunggu sampai imam salam. Nungguin imamnya sholat sendiri. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mana berdua doang lagi di sampingan gitu. Allahu Akbar, digeram itu imamnya, geram tuh. Kalau lu nggak mau ikutin gua, ngapain lu di situ? Gitu dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet-cepetan jadi pengen ngomel nih. Assalamualaikum. Pas salam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salamnya bareng. Dari mana antum, Anda aliran apa sih Pak gitu? Enggak ada yang ngalir gitu. Biasa aja. Gitu. Seperti itu ya. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Enggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ada kasus, ada yang niatin 3 hari, ada yang niatin 7 hari, ada yang niatin 40 hari, ada yang niatin 1 tahun. Itu namanya tahlilan. Jadi gini kaidahnya, kalau misalnya dia stay di tempat itu, gini, sebelumnya dia kan ada tujuan safar. Tempat tujuannya itu dia stay di sana atau nomaden, maksudnya pindah-pindah. Gitu loh. Oke. Stay sana. Oke. Berapa hari? Gitu. Dia harus tahu berapa hari apa enggak. Dia tahu enggak berapa hari kira-kira di situ, atau dia enggak tahu berapa hari. Itu juga berpengaruh pada hukum. Gitu. Saya ulangi. Pertama, pikirkan sampai tujuan itu dia stay di sini, berarti every day stay di situ. Kayak orang mukim stay di situ. Kita di rumah ibu kita di kampung misalnya, stay. Atau dia bakal pindah sana kemari, seperti orang dinas. Nanti review sana, survei sini, dia di hotel, review sana, besok jadwalnya kesini lagi, nanti balik malam gitu. Itu kan beda hukum, ya kan? Kalau yang nomaden pindah-pindah itu jelas mau berapa hari kayak, berarti dia tetap musafir modelnya, karena dia itu sebenarnya orang yang tidak tinggal di tempat itu.
mau berapa hari kayak gitu. Walaupun dia udah booking hotel seminggu misalnya, tapi dia itu nggak di hotel doang, dia keliling sana sini, ya kan Pak ya? Kalau misalnya dinasikan kan kayak gitu, rapat di sini, survei di hutan ini, ke tambang ini, kadang malam juga belum tentu di hotel, dia mungkin bermalam di tempat lain, jadi masih belum jelas. Nah ini hukumnya musafir terus, gitu loh. Kejelasan tiket atau booking hotel itu tidak melazimkan dia musafir atau mukim. Adapun kalau ke rumah orang tua, stay di situ, ya, dan gak ada pikiran kemana-mana. Kalaupun ziarah paling nanti pas hari Lebaran doang, ngider gitu kan. Ini mah kalau sampai 7 hari mukim dia. Kalau yang stay itu batasannya maksimal 4 hari, dengan syarat dia harus udah tahu, udah punya rencana 4 hari itu, lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari maka dia dianggap mukim. Kalau dia tahu dia kurang dari 4 hari atau 4 hari itu kurang, maka dia masih tergolong musafir bukan mukim, walaupun stay di situ. Contoh saya kasih contoh nih. Para ustadz pada daurah ya Pak, daurah. Para asatidzah ratusan orang dari se-Indonesia. Misal daurah misal saya ikut daurah di Imam Bukhari misalnya, Solo. Jelas itu kan safar ya. Ketika saya berangkat ke Solo, itu jelas safar. Mau pakai apa kek, mau pakai pesawat, walaupun cuman 1 jam atau 1,5 jam, itu safar. Mau pakai ontel juga gitu dan seterusnya lah. Pokoknya apapun kendaraannya karena jaraknya di atas 80 km maka itu safar. Oke, itu jelas. Tapi kan pas di sana kita ada dormitory, ada asrama untuk para asatidzah stay di situ. Dan udah ada di WhatsApp udah diberikan rundown acara selama misal anggap aja selama 6 hari. Misal 6 hari. Dan kita tinggalnya di situ, di dormitory itu, di asrama itu. Ini lebih dari 4 hari. Oke? Dan kegiatannya hanya apa? Dari kamar ke aula, kamar, aula untuk hadir kajian syekh itu sehari bisa 4 kali. Pertanyaannya ini kalau ini tergolong musafir atau bukan? Atau mukim? More than 4 days. 4 harinya musafir, pas perjalanan mukim. Gimana sih Pak? Atau makin sore makin agak gimana gitu Pak? Malah kebalik gitu. Kalau pas perjalanan musafir, tapi pas stay di asrama mukim, kebalik Pak tadi. Kebalik Pak. Gitu ya. Kenapa disebut mukim? Karena sudah tahu lebih dari 4 hari kita di situ. Dan kita nggak nomaden kemana-mana, cuman ke aula doang, musola, kamar, aula, musola, tempat makan, kamar, gitu doang. Bukan yang jauh pergi kayak Pak Joko misal dinas kemana gitu, enggak gitu. Kita tetap stay di asrama sebenarnya, gitu ya. Gimana Bu? Gimana? Paham nggak kira-kira? Ya seperti itu. Umrah itu sebenarnya lebih ke musafir sih Bu, walaupun itu karena ada sisi tur repot sana sini, lebih ke musafir itu. Haji itu juga dianggap, saya qadarullah belum haji juga, nanti saya jawab pas udah haji aja. Ya gitu ya, nanti mudah-mudahan lah nanti. Iya haji lama, ya itu belum bisa jawab saya. Iya belum bisa jawab. Takut kalau. Yang mana nih? Yang mana? Amannya di mana? Tanya ke pembimbingnya, jangan tanya saya. Enggak, pembimbingnya lebih tahu. Nanti aja tanya ke pembimbingnya Bu.
Oh iya dong, kalau misalnya di masjid ya sempurnain. Lagi pula ya tentu agak rugi juga udah ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nggak sempurnain kurang cocok, sempurnain aja apa adanya. Ya kan ikut imam. Kan imamnya kan mukim. Masa kita tanya dulu imam Masjidil Haram, antum mukim apa musafir sih? Gitu. Mukim ya. Kita ketika musafir, anggap kita musafir nih, baik umrah atau haji. Anggap kita musafir. Kita nemuin imam yang mukim di masjid itu, di daerah masjid itu. Ya kita ikut imam itu. Itu jauh lebih afdal, itu lebih afdal, enggak usah kita 2 rakaat. Coba apa sih ruginya kita ikut imam 4 rakaat, apa ruginya misalnya? Salat Isya, saya musafir 2 aja lah. Jadi setelah salat awalnya imam bangkit, semua jemaah bangkit, kita masih duduk sendirian di tengah ribuan jemaah yang memperhatikan kita. Ngapain nih orang gitu. Iya, kita ikut aja udah, apa ruginya? Seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Semarang ke Solo berapa kilometer, Bu? Safar ya. Oke, sebagian ulama mengatakan kalau misalnya itu dalam 1 hari saja, sebagian ulama bilang itu bukan termasuk safar. Ada yang berkata seperti itu. Seperti misalnya dari Indonesia ke Malaysia, lalu hari yang sama balik lagi. Itu sebagian ulama mengatakan itu bukan safar. Tapi wallahu alam, saya lebih ikut pendapat yang itu safar juga. Walaupun 1 hari, jadi bukan dari harinya, tapi dari jaraknya. Walaupun dia jaraknya, Bu. Jaraknya. Karena safar itu kan memang ada masyaqqah, bagaimanapun juga ada kesulitan. Misal sini ke Bandung misalnya, kan sekarang ke Bandung gampang. Naik Wush, pulang was. Nah kan ke itu kemudian itu kan gampang tuh. Safar enggak? Safar, Wush kan cepet banget itu. Iya cepet banget, balik cepet banget. Tapi safarnya pas perginya doang, maksudnya pas bolak-baliknya itu. Bandung bolak-balik itu pas naik kereta Wush, terus di Bandung masih itu kan di safar, terus balik lagi naik Wush. Udah sampai segitu doang safarnya. Momentum itu aja. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang lebih cepat dari Wush, misalnya Awan Kinton misalnya, kalau ada misalnya. Ya kan? Tahu kan? Generasi yang udah mulai kena kolesterol dan semisalnya itu biasanya tahu. Iya. Jadi dari jaraknya itu lebih fair. Oke. Seperti itu wallahu a'lam. Makanya para ulama kan mengatakan safar terbagi menjadi 2. Ada safar qasir, ada safar tawil. Safar qasir pergi jauh, tapi jaraknya nggak nyampe safar tawil. Di bawah 80 km tuh termasuk safar juga, tapi safar pendek. Lagi nggak ada hukum safar. Nggak berlaku. Iya, nggak berlaku hukum safar. Iya. Puncak Bogor. Itu berapa kilo, Bu? Masa sih, coba. Atau tergantung dari mana ya? Kalau dari sini ya? Kalau dari sini terus muter dulu ke Tangerang gitu ya? Bisa tuh diakalin. Puncak, mana puncak pas Bogor Cianjur ya? Coba direction 90 km kok. Hah? Oh Cianjur, Cisarua sana dikit gitu? Iya puncak emang, iya puncak kan daerah situ ya. Cisarua sana dikit puncak kan? Taman Safari itu kan? Taman Safari gitu kan daerah situ kan? Iya udah 80-an. Terus ada lagi puncak Cianjur. Iya itu safar, Bu, safar. Dari sini. Jatimur di mana nggak, saya nggak tahu. Jatimur itu 70-an.
Bolak-baliknya sehari. Antum pernah waktu itu ya? Iya. Jadi ini Fulan ini kameramen pernah ke puncak bolak-balik naik motor. Iya. Memang ekonomis, soalnya ekonomis ya. Mempertimbangkan ekonomi itu. Makanya sehari doang dan naik motor. Sama istri sama anak, Masya Allah. Wallahu a'lam, itu bisa aja dia termasuk safar. Bisa aja. Apalagi memang ada masyaqqah juga. Nah, ada safar qasir, ada safar tawil. Ya, safar qasir itu ya di bawah 80. Ya. Dan safar tawil itu di atas 80-an. Ya. Nah, di sini berarti kan dari jarak, bukan dari hari sebenarnya. Dari jarak, bukan dari hari. Contoh misalnya saya pengen safar ke Cibinong. Nggak ada di sini mah Pondok Gede, di sini mana? Pulau Gebang ke Cibinong, safar. Jauh nggak Cibinong? Jauh, lumayan jauh. Coba aja dari sini ke Cibinong, boy. Coba. Cibinong berapa kilo? Ini bukan safar tawil ya, safar pendek ini, safar pendek, tapi pergi jauh, 48 km. Oke? Ya, sekitar itu. Belum sampai 80. Oke? Ke Cibinong. Apakah ada hukum safar di situ? Enggak ada. Taib, anak enggak pakai mobil, misalnya enggak pakai mobil. Anak jalan kaki. Nah, ini mulai gendeng nih, mulai. Wiro sablungnya keluar nih. Ya, mulai kan. Anak mau ini jalan kaki ke Cibinong. Fadol. Safar bukan itu? Enggak safar. Walaupun 2 hari dia jalan. Iya. Karena dari jarak. Iya. 40 kilo dia jalan 2 hari karena kebanyakan ngaso, capek soalnya. Terus sambil bawa kardus ditempelin ke dadanya, safar Cibinong. Ya itu. Infak seikhlasnya. Nah, ini tetap bukan safar karena ke Cibinong doang, belum sampai 80 km. Ya. Begitu. Wallahu alam, seperti itu. Maka belum sampai mungkin. Insyaallah belum sampai itu karena dia udah ada ada mobil malah jalan kaki. Begitu. Oke, dari jarak berarti. Oke. Cukup insyaallah? Belum? Iya, ayo. Enggak. Maksudnya gimana, Bu? Itu namanya jamak, Bu. 2 pekan lalu nggak hadir ya? 2 pekan lalu nggak hadir. Ibu lebih milih Ustadz Firanda daripada saya 2 pekan lalu ya? Iya. Iya, paham. Iya. Itu namanya jamak sholat, Bu. Menggabungkan sholat zuhur sama asar jadi satu waktu. Nah, jadi kadang-kadang kita mengqashar sekaligus menjamak. Tapi itu 2 hal yang sebenarnya berbeda makna. Jamak itu menggabungkan, qashar itu memendekkan. Menggabungkan 2 sholat yang berbeda, memendekkan masing-masing sholat gitu. Kayak maghrib sama isya dijamak kan, tapi yang dikosor cuma isya doang gitu, ya gitu, dalam satu waktu, gitu, Bu. Ibu boleh menjamak sholat ketika sakit misalnya, sangat pusing sehingga berat kalau untuk kamar mandi buat wudu, maka cukup sekali aja kamar mandi karena sangat pusing, nggak enak badan, maka cukup sekali aja, dijamak takdim deh. Tapi berapa rakaat, Bu? 4, nggak boleh 2, nggak boleh, kecuali ibu pengen, pusing nih safar, maka safar berarti 2. Iya kan healing,
Iya, healing. Pusing nih safar gitu. Boleh. Tapi tidak boleh safar demi mendapatkan qasar. Ya saya juga nggak tahu orang kok ada kayak gitu, saya nggak tahu kalau ada. Supaya sholatnya cuma 2 rakaat doang, saya pengen safar. Itu saya sama kayak supaya saya enggak puasa Ramadan, supaya saya bisa jima sama istri saya, maka saya safar supaya bisa dapat rukhsah keringanan. Itu semua tidak boleh. Jadi safar demi dapat keringanan itu enggak boleh. Gitu. Walaupun yang saya pokoknya pengennya 2 rakaat aja sholatnya, udah safar aja yuk gitu. Supaya dapat 2, walaupun nggak ada sih orang kayak gini. Yang ada mungkin dia pengen nggak puasa atau pengen jima pada istrinya yang masih baru misalnya, maka saya safar aja biar kita dapat keringanan ini. Maka ini haram, nggak boleh. Begitu. Oke, begitu bagus ya. Ya, bagus apa Bagas? Dimas ya. Dimas. Ya. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Ayo, sok silakan. Ya. Masih safar karena bandara itu bukan daerah kita. Ya disebut daerah kita yaitu daerah kalau di zaman dulu itu kan perkampungannya, yaitu akhir dari rumah kampung kita. Dulu di zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan beda. Sekarang urufnya tuh beda. Kalau dulu ulama membatasi disebut udah safar atau udah sampai itu dari gerbang kampung. Itu ndase dari gerbang kampung. Nah, kalau sekarang kan semua rumah. Masa nunggu sampai akhir rumah? Nah, akhir rumah di sini mana ya? Enggak ada ujungnya rumah semua. Maka wallahu alam kalau sekarang dilihat dari daerah. Ketika kita ditanya, "Bu tinggal di mana?" Di Jakarta. Ya sama, saya juga Jakarta. Jakarta mana? Pulau Gebang. Ya udah, Pulau Gebang. Gitu. Urufnya kan gitu. Nah, iya. Ustaz tinggal di mana saat? Bekasi, terlalu luas. Bekasi mana saat? Ya Jati Asih, ya udah Jati Asih. Misalnya gitu. Gitu. Oke? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dan sunnah dalam perihal akidah. Jazakallah khairan. Wajib dan sunnah dalam perihal Akidah. Apa maksudnya itu? Coba antum paham nggak? Ya. Hah? Wajib dan sunnah dalam perihal akidah. Coba dimaksudnya gimana maksud dari pertanyaan itu? Apa yang wajib diketahui dan apa yang dianjurkan diketahui gitu maksudnya mungkin ya dalam masalah akidah. Gimana yang Gini, akidah dalam masalah akidah mungkin saya coba saya urai dulu. Hal yang wajib dalam akidah adalah usul akidah, yaitu asas-asas akidah itu wajib dipelajari, yaitu rukun iman secara global. Adapun rinciannya itu dianjurkan untuk dipelajari, ya begitu. Jadi asas-asas akidah itu wajib dipelajari. Adapun detail rinciannya, detail sampai detail itu dianjurkan. Kecuali penuntut ilmu yang akan berdakwah, maka ini wajib untuk mempelajari semua itu. Gitu. Adapun orang awam, ini kan orang awam konteksnya. Asas-asas akidah dan hal-hal yang mendukung asas ini itu wajib dipelajari. Gitu. Seperti asas akidah dilarang syirik di asas akidah. Dan hal-hal yang mendukung akidah ini adalah kita harus tahu syirik itu kayak gimana aja. Nah, itu harus tahu. Itu wajib. Tapi kalau rinci banget, yaitu rinci sampai harus hafal dalilnya, sampai harus tahu istinbatnya, sampai harus tahu siapa perkataan ulama, ini enggak wajib. Ya, hal-hal yang berat bagi banyak orang berat itu enggak wajib. Tapi bagi penuntut ilmu itu bisa menjadi wajib kalau memang dia mau
berdakwah dengan dakwah itu, mendakwah itu, gitu ya. Mungkin itu maksudnya. Gitu itu maksudnya. Atau mungkin ada maksud lain dari pertanyaan itu, bisa ditanyakan kepada yang bertanya, siapa yang bertanya mungkin, atau sudah cocok atau gimana jawabannya. Ayo, sebelum saya diberikan bakso, cepetan. Apa cukup udah itu? Udah cukup. Ya khalas kalau gitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.